Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sifat nafsiyah, sampai kita sudah kepada pembagian sifat secara fungsional, secara fungsi. Jadi 20 sifat itu kalau dilihat dari fungsinya terbagi 4. Pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Yang pertama sifat salbiyah itu satu, yaitu wujud, itu yang dalam kurung. Artinya sifat nafsiyah yaitu dalam persegi panjang tuh, yaitu hal atau keadaan yang sifatnya itu wajib bagi zat selama zat itu bersifat wujud. Dan wujudnya tersebut tiada dikarenakan dengan suatu karena. Nah, itu istilah pengertian sifat nafsiyah. Kalau bahasa sederhananya sifat nafsiyah ini yaitu urangnya. Nah, itu. Jadi nafsiyah itu ya urangnya. Siapa urangnya? Zat Allah yang wajib bersifat wujud. Nah, maka nafsiyah ini satu sifat, yaitu sifat wujud. Jadi sifat wujud Allah itu menyatakan bahwa Allah ini bersifat ada. Itu maksud nafsiyah, menyatakan bahwa orangnya ini ada. Nah, maka disebutlah wajib Allah bersifat wujud, yaitu sifat nafsiyah, yaitu orangnya ada. Maksud wajib di sini wajib pada hukum akal, bukan pada hukum syariat. Kalau hukum syariat wajib itu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau wajib menurut hukum akal, menurut hukum akal pelajaran kita tauhid ini adalah artinya kada masuk akal Allah Ta'ala kalau tidak bersifat wujud. Nah, jadi wajib Allah bersifat wujud, maksudnya akal kita yang sehat ini, nah yang normal, kada menerima kalau dipadahkan Allah itu kadada. Zat Allah itu dipadahkan kadada, akal kita kada menerima. Maka wajiblah Allah itu bersifat wujud, bersifat ada. Siapa yang memadahkan bahwa Allah itu bersifat wajib ada, wajib bersifat wujud? Allah itu sendiri di dalam Al-Quran. Nah, jadi Allah semalam sidin tahu bahwa sidin itu ada, dan pengetahuan sidin bahwa sidin ada, sidin ucapakan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maka ayat tersebut menjadi dalil secara nakli, secara tertulis dalam Al-Quran bahwa Allah tersebut ada, wajib bersifat wujud. Dalilnya yang tadi, artinya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya. Nah, itu dalil secara nakli naranya. Sedangkan dalil akal, bagi orang yang balik berakal, wajib juga berisi dalil dua. Pertama dalil nakli tadi, yang kedua dalil akli, dalil akal. Artinya akal kita wajib maihakan atau akur dengan dalil nakli tadi.
Wajib akal kita mengidrak, memperdapati apa yang dimaksud oleh dalil nakli tadi. Dalil nakli memadahkan Allah lah yang menciptakan langit, bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Maksudnya nang apa? Nah, maka akal kita disuruh berpikir sampai kepada paham bahwa ternyata memang Allah Ta'ala wajib bersifat ada, mustahil tiada. Nah, maka yang dalam Al-Quran dipadahkan Allah menciptakan langit bumi, bahasa istilahnya alam. Nah, alam inilah yang dijadikan akal untuk berpikir, dijadikan bahan bagi akal untuk berpikir, memikirkan akan kebenaran adanya Allah. Jadi ujar akal, Allah menciptakan alam, berarti alam ini menjadi dalil bagi ciptaannya Allah. Maksud dalil di sini menjadi petunjuk bahwa ada yang menciptakan. Jadi mustahil sesuatu yang adanya yang didahului kadada. Jadi alam ini kan asalnya kadada, ya kalau. Nah, mustahil itu ada dengan sendirinya. Pasti aja kita ada yang menciptakan. Nah, lalu kita berpikir alam. Nah, alam itu tak bagi dua dulu lah. Tak masuk alam ya batang tubuh kita nih alam. Ada zatnya alam, ada sifatnya alam. Anggaplah batang tubuh kita ini nah, ada zatnya, ada batis, ada tangan, ada muha, zat nerannya. Ada juga sifatnya. Sifat dengan zat itu kada mau berpisah. Sifat itu berdiri pada zat. Di antara sifatnya alam, di antara sifatnya batang tubuh kita ini adalah ujar ilmu tauhid mutaghayyirun, berubah-ubah. Nah, jadi ciri khas alam berisi sifat. Apa sifatnya? Mutaghayyirun, berubah-ubah. Nah, dahulu anum wahini tuha, dahulu miskin wahini sugih, atau sebaliknya. Dahulu kita kadada, wahini ada. Imbah itu pulang akan kembali kepada tiada. Nah, berubah-ubah naranya. Itu ciri khas alam. Tadi pian imbah asar tadi kadada di sini. Nah, sekarang imbah maghrib ada di sini. Perubahan pada tempat naranya. Nah, berubah-ubah. Dahulu atau kadusah dahulu beisukan tadi pian ada di pasar. Nah, sekarang sudah ada di sini. Nah, itu berubah-ubah narannya. Jadi yang naran alam ini mustahil terhindar dari sifat perubahan. Mustahil alam ini terhindar dari sifat berubah-ubah. Karena berubah-ubah itu sifat dan ciri khas bagi alam itu sendiri. Nah, asalnya halus, ganal. Asalnya ganal, halus. Napa yo? Nah. Buntal. Nah, pian sudah salah sangka. Buntal tuh halus saja bisa beganal, bisa pulang bahalus. Pian tafsir terlalu dalam. Lalu menyangka yang setunjuk mengaji, itu tunjuk mengaji yang beganal bahalus, tapi ya aya juga ninta. Sama aja juga. Dahanu halus, dahanu ganal, berubah-ubah. Nah, ujar ilmu tauhid al-alam mutaghayyirun. Alam itu berubah-ubah. Ini kaidah pertama yang wajib kita pahami dulu. Jadi kita hendak mengetahui mana garang alam, lihati ciri khasnya. Bila berubah-ubah pasti alam. Artinya lain Tuhan. Nah, itu. Bila berubah-ubah pasti lain Tuhan. Berarti siapa mun lain Tuhan? Alam. Nah, pegarang alam tuh makhluk. Nah, itu kaidah pertama. Jadi mau hendak mengetahui mana alam, kadang ngalih-ngalih. Bila ada berubah-ubah, alam tuh termasuk batang tubuh kita sendiri. Bahkan hati kita sendiri itu alam narannya. Nah, dahanu sedih, dahanu gembira, dahanu kehihimungan, dahanu marana, ya kalau. Nah, itulah alam selalu berubah-ubah. Nah, itu kaidah pertama, al-alam mutaghayyirun. Kaidah yang kedua, wa kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap yang berubah-ubah pasti baru terjadi. Nah, hadis, setiap yang berubah-ubah itu hadis baru terjadi.
Orang bahari memadahkan setiap berubah-ubah itu baharu. Nah, baharu alam ya. Maksudnya berubah-ubah alam. Kita yang kada paham dikira baharu tuh yang menurut kayak aduk-aduk nih tuh. Padahal kada. Baharu tuh bahasa orang bahari. Ujar kita wahya ini barang baru. Apa itu barang baru? Setiap ada perubahan pasti barang baru. Maksudnya baru terjadi. Baru terjadi. Jadi setiap ada perubahan pasti baru terjadi. Kullu mutaghayyirin hadisun. Nah, ini kaidah kedua nih, wajib kita paham. Setiap ada perubahan pasti baru terjadi. Nah, ini alur kita berpikir. Contoh pian melihat nah. Ulun ini minum kah? Kada kah? Kada minum loh kah? Nah, sekarang ulun minum nah lihatin nah, pian langsung melihat nih. Ini secara langsung, Bang. Nah, langsung melihat nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Panjang benar. Pian langsung melihat ulun minum hanyar kah? Lawas kah sudah? Hanyar ya kalau. Nah, perubahan dari kada minum menjadi minum itu disebut berubah narannya, berubah dari kada minum menjadi minum. Setiap perubahan baru terjadi. Apa perubahannya? Minum. Asalnya kada minum lalu minum. Perubahan narannya. Setiap perubahan baru terjadi. Secara fakta kita mengihakan nang naran minum tadi ulun hanyar aja terjadi. Kada lawas. Buktinya pian hanyar melihat. Ya kalau maka setiap perubahan, nah kada minum loh nih, lalu berubah menjadi hendak minum, berubah narannya. Setiap perubahan, sponsor aja nih toh. Setiap perubahan baru terjadi. Ini baru terjadi. Nah hanya pian melihat nah minum nah baru terjadi. Bismillah. Apanya aja setiap yang berubah-ubah hanyar terjadi. Bahasa Arabnya hadis. Bahasa orang bahari baharu, bahasa kita milenial barang baru dijadikan. Nah, sekarang setiap sesuatu kaidah yang ketiga lah, setiap sesuatu yang baru dijadikan mustahil menjadikan dirinya sendiri. Setiap sesuatu yang baru dijadikan di situ ada dua makna. Pertama, setiap sesuatu yang baru dijadikan asalnya kada terjadi, ya kada. Yang kedua, mustahil menjadikan dirinya sendiri. Nang ketiga, pasti ada yang menjadikan tersebut. Nah, pasti ada yang memperbaharui. Sebab sesuatu yang baru terjadi didahului oleh kada terjadi, berarti kada ada narannya. Nah, setiap sesuatu yang kada ada mustahil menjadikan dirinya sendiri karena ini kada ada. Setiap yang baru terjadi pasti ada yang menjadikan atau yang memperbaharui. Kullu hadisin yahtaju ila muhdis. Nah, setiap yang baru mahajatakan kepada yang memperbaharui. Pian bisi kamar di rumah kadap, kada pian nyalai lampunya kadap. Nah, kadap nih tuh sekarang ini kadap. Tadi belum pian nyalai di kamar pian kadap. Kira-kira kawalah inya benyala seorang lampu yang di kamar pian dia. Kada kawanya benyala seorang. Ya kalau. Nah, kada kawa benyala seorang. Lalu pian datang, pian ketik lalu benyala. Benyala tuh hanyar narannya. Kenapa hanyar? Karena berubah dari gelap kepada terang. Berarti baru terjadi. Setiap yang baru terjadi mustahil. Pertama dulu, asalnya kadap satu. Yang kedua, mustahilnya betarang seorang. Yang ketiga, pasti ada yang mengatik. Nah, maka setiap sesuatu yang baru terjadi didahului oleh sesuatu kadada. Kan tarang itu kadada asalnya. Kadap, setiap yang kadada mustahil menjadikan dirinya sendiri untuk tarang. Pasti ada yang mengatik. Siapa yang mengatik? Pian. Nah, maka ketika benyala lampu, pian bisi bini di rumah takajut tarang, pian datang pang abahnya. Nah, abahnya pang yang mengatik. Nah, ya kada. Mana buktinya abahnya yang mengatik? Tarang lampu itu.
Maka tarang yang asalnya kadab jadi tarang, perubahan, ciri khas alam. Mustahilnya merubah dirinya sendiri, pasti ada yang memperbaharui. Maka setiap kejadian segala sesuatu menjadi dalil adanya yang memperbaharui. Nah, jadi kita secara akalnya pasti mentak menyala lampu. Ada pang acil ijah yang menyalai. Nah, ya kalau amun yang banyala saurang, ada orangnya banyala saurang, bisa buka kita tuh. Hantu sakole aja yang menyalai. Itu pun percaya hantu, sinetron itu. Sesuatu yang baru terjadi menjadikan dirinya sendiri. Nah, asalnya kadada, setiap apapun yang asalnya kadada itu secara fakta dulu mustahilnya mengadakan dirinya dengan dirinya sendiri, mustahil karena inya kadada. Ini ada kada limping di depan ulun nih. Lihat dulu, ada kada limping, kadada. Walaupun pisangnya ada, misalnya galapungnya ada, nyiurnya ada, misalnya nih. Nah, tapi kawalah hendak menjadi pisang lawan galapung, lawan gula, lawan uyah, lawan banyu, ini kerja sama menjadikan dirinya untuk jadi limping, kada kawa. Asalnya sesuatu yang kadada mustahil mengadakan dirinya dengan kemampuan dirinya sendiri, itu mustahil. Nah, biar ada pisangnya satundun, ada galapungnya sekilo, ada lengkap, tapi kada kawainya menjadikan dirinya limping. Jadi ujar pisang pong-pong aja. Kita kerjasamalah. Nah pasang kerjasama nang apa? Kerjasama kita maulah limping untuk kita sendiri. Kada kawa aku aja. Jaga lapung la haula wala quwata. Nyawa kada kawa juga kah? Sama aku kada kawa juga. Nah, ini yang disebut makhluk narnya. Makhluk asalnya kadada. Setiap yang kadada mustahil mengadakan dirinya dengan kemampuan dirinya sendiri. Lalu kenapa kalau barang ini diadakan berarti yang mengadakan itu lebih dahulu ada, ya kada? Lebih dahulu ada. Kada mau yang mengadakannya adanya terdudi, kada mau. Pasti yang mengadakan ini berdahulu ada. Berdahulu ada orangnya. Lalu baulah acil ijah, maulah limping, mau harum benar di dapur. Kaciuman ka rumah tetangga subalah mengharumnya sekalinya matahari pulang kelihatan limpingnya. Nah, maka limping tadi menjadi dalil adanya acil ijah. Nah, cukup kita melihat limping hati mengganang lawan acil ijah, pikirkan halus. Nah, tapi ingatlah limping-limping acil ijah, jangan dipadahkan limping ya acil ijah. Nah, jadi melihat limping harapnya cilijah maulah. Dirasai nyaman dasar ahli benar cijah ini maulah. Nah, ya kalau kita hari-hari menerima limping, wani mamadahakan acil ijah kadada sumbalih sidin ham. Ya kalau hari-hari kita menerima limping sidin mamadahakan acil ijah kadada. Bungo dia acil ijah nih. Bertahu diterima kasih. Hari-hari aku menjulungi nikmat, dipadahkannya aku kadada. Nah, pian nih berduduk, bawa berdiri itu hanyar barang baru, berarti siapa yang memperbaharui? Nah, maka adabnya itu narannya dalil akal narannya. Asal akal mau berpikir, paham mai. Asal mau berpikir, paham dulu, kita mencari paham dulu. Ilih jah. Nah, sampai ke situ kita berpikir. Ilih mustahil pengacil ijah kadada menimpingnya ada tatuyuk hari-hari ini nih. Nah, kada kawa Allah dipadahkan kadada mun langit ada, bumi ada, bintang ada, manusia ada, bulan ada, tumbuh-tumbuhan ada, dipadahkan Allah yang menciptakan kadada, kada masuk akal kita. Nah, bahkan segala sesuatu yang ada menjadi dalil adanya Allah.
Nah, maka adabnya yang penting, adabnya di hati. Adabnya kita disuruh oleh Allah bila melihat tiap-tiap sesuatu, apakah? Maka kita disuruh ingat lawan Allah. Disuruh ingat dengan Allah. Apa yang diingat? Kebaikan Allah. Mana baiknya Allah? Allah ma'ada'akan tuh baik benar. Allah ma'ada'akan hidung kita. Imban itu pulang diadaakan Allah udaranya. Imban itu ditulungi sidin pulang kawa bahinak menarik dan mengeluarkan. Baik kada sidin? Baik. Allah ma'ada'akan muntung. Allah ada akan pulang baras, ditulungi sidin pulang menyuap, ditulungi sidin pulang tangan kawa mengaut. Baik kada sidin? Baik. Maka orang yang paham dan mengerti bahwa inya waktu makan itu model kayak melihat Allah yang menyuapi inya modelnya toh. Asal paham, mau berpikir, karena tangan ini alam. Setiap alam sifatnya dua, ada zatnya, ada sifatnya. Setiap alam asalnya kadada, tangannya asalnya kadada, ada karena diadakan. Sifatnya berubah-ubah, bisa bergerak, bisa berdiam. Gerak ini hanyar, setiap hanyar berarti diadakan kebenarannya. Asalnya nya diam aja nih, lalunya bergerak aja. Gerak nih hanyar, setiap hanyar bahajat kepada yang maha nyari, yang menjadikan. Siapa yang menjadikan gerak? Allah. Cakap didiamakan Allah pang salawasan nang kayak ini nah. Jadi aja juga. Anak bergerak ada kawan aja. Pada kawan ngerasi. Tapi mudah, belum kita meminta, harusnya kita meminta nih, lapor dulu, kirim proposal dulu harusnya ke Allah Ta'ala. Ya Allah, ulah bergerak tangan kirim proposal dulu. Tapi Allah tuh karim, sangat pemurah. Hanya bergeritik hati, hendak bergerak langsung dikabulkan sidin. Langsung tolongi sidin. Kawa bergerak, baiknya Tuhan. Harusnya kita waktu melihat itu tuh lilih itu banyu mata kebaikan Allah Ta'ala. Belum kita meminta sudah ditolongi. Pikirkan halus-halus, kita hendak berdiri padahal meminta untuk ya Allah, ulun hendak berdiri tolongi ulun. Kada suah. Anak berjalan salangkah, ya Allah tolongi ulun berjalan salangkah, kada suah juga. Hendak bahinak sahinak kada suah juga pada lawan Tuhan. Baiknya Allah Ta'ala. Maka amun kita mengganang kebaikan Tuhan hari-hari malilih jurang, malilih kebaikan Allah Ta'ala. Kada pernah kita meminta diberi, apalagi itu kita mau berpikir pulang nikmat yang secara maknawi. Kita nih sualah meminta, ya Allah jadikan ulun orang Islam, bisa kada suah juga kok. Jadikan ulun umatnya Rasulullah, kada suah juga umatnya Nabi Muhammad. Tapi otomatis dijadikan Allah Islam, Muslim, umat Rasulullah, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Itu nikmat yang luar biasa. Baiknya Allah Ta'ala. Maka melihat segala sesuatu disuruh kita ingat akan kebaikan Allah. Mana baiknya aja? Allah ma'ada'akan, satu, Allah menggarakakan dan mendiamakan. Maka setiap segala sesuatu mustahil lepas dari dua nikmat tersebut. Pertama, nikmat Allah yang ma'ada'akan, nikmatul ijad naranya. Yang kedua, Allah mendiamakan dan menggarakakan, nikmatul imdad naranya. Setiap segala sesuatu mustahil terlepas dari dua nikmat Allah, nikmat ijad dan nikmat imdad. Sambat diajapin sesuatu tuh apa aja yang disebut alam nih pasti ada keluar dari nikmat Allah, diadakan oleh Allah, didiamkan dan digerakkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Maka kalau kita melihat sesuatu kada ingat dengan Allah, liwar tupang jasidin, liwar kada mau berpikir. Harusnya kita hendak kada ingat kada kawa, harusnya hendak kada tali hati kebaikan Allah tuh kada kawa.
Sebab segala sesuatu itu mengisahkan kisah kebaikan Allah. Kenapa aja? Karena segala sesuatu itu minhu ay dijadikan Allah. Nah, segala sesuatu dijadikan Allah, minhu. Dan setelah dijadikan, didiamkan dan digerakkan oleh Allah pulang, ditolongi terus oleh Allah, terus menerus, kada putus-putusnya Allah menolongi. Maka kada putus-putusnya Allah menolongi ini menjadi kisah bagi kebaikan Allah, menjadi kisah bagi kehebatan Allah, yang bahasa Arabnya wa ilaihi. Jadi setiap segala sesuatu pasti di situ minhu wa ilaihi, dijadikan Allah menjadi kisah kehebatan bagi Allah. Maka segala sesuatu itu kada berisi kisah untuk dirinya sendiri. Misal matahari hari-hari menerangi bumi, asal jangan hujan aja. Nah, yang harat tuh matahari kah, Allah Ta'ala kah? Nah, Allah yang harat. Kehebatan Allah Ta'ala kelihatan di matahari. Nah, yang sanggup menerangi bumi ini Allah dengan sifat kudrat dan iradatnya. Nah, cuma di mana kelihatannya? Di matahari. Matahari siapa yang menjadikan? Allah. Yang maulahinya keluar cahaya itu siapa? Allah juga yang menyediakan. Maka matahari yang terang benderang sebenarnya bukan menunjuk kisah kepada matahari itu sendiri, tapi mengisahkan kehebatan Allah. Nah, jadi ketika kita melihat matahari, biar kita la ilaha illallah. Mun mataharinya la haula wala quwata juga. Cuma Allah di situ hebat menjadikan matahari dan menggerakkan matahari, menolongi matahari sehingga terang benderang menerangi alam semesta. Sambatannya matahari yang menerangi itu majas, hakikatnya Allah yang menerangi. Nah, banyu kita minum disuruh bismillah, isyarat bahwa yang menghilangkan haus Allah. Cuma kisahnya kelihatan di banyu. Bismillah. Nah, nasi nang kayak itu juga pinanya kayak nasi yang mengenyangi, padahal Allah. Maka di nasi itu waktu kita cangang lawan nasi, di situ ada dua cerita. Pertama Allah yang menjadikan, yang kedua Allah di situ yang bau ulah sehingga nasi ini model kawa mengenyangi setiap parut manusia modelnya. Nah, maka di nasi ini ada kisah minhu wa ilaihi, Allah yang menjadikan sebagai kisah kehebatan Allah. Nah, orang sugih pamurah pulang katujuh babari-bari. Nah, waktu kita melihat orang sugih pamurah ini, nah minhu wa ilaihi, dijadikan oleh Allah sebagai kisah kemurahan Allah. Nah, maka seluruh alam semesta ini kasugihan bagi Allah Ta'ala. Nah, kasugihan bagi Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kamana haja kita mencangangi, apa saja yang kita cangangi, apa saja yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, seluruhnya itu adalah kesugihan Allah Ta'ala. Nah, miliknya Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi kita tuh hendak kada ingat lawan Tuhan, sebenarnya kada kawa. Sebenarnya kada kawa. Sebab seluruh kisah menunjuk kepada Allah. Nah, seluruh kisah menunjuk kepada Allah. Ini yang disebut adab bila kita yakin Allah bersifat wujud. Nah, bila kita yakin Allah bersifat wujud, adabnya ingat bahwa segala sesuatu itu kada lepas dari pertolongan Allah, kada lepas dari kebaikan Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan segala sesuatu, Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan. Berarti sesuatu itu film kisah tentang Allah. Nah, melihat langit Allah, ya kita kisah kasugihan Allah. Jangan salah paham, jangan langit dipedahkan Tuhan. Nah,
Melihat dokter mengobati orang sakit, Allah, kisah kebaikan Allah. Amun dokternya pang mulai bahari kadada beisi kemampuan. Kenapa? Karena bagian dari alam. Setiap alam asalnya kadada, mustahilnya mengadakan dirinya. Nah, baik maupun bagarak maupun badiam. Seluruhnya Allah yang menggarakakan dan yang mendiamakan. Ilmu yang ada di kepala dokter itu bang, ilmu milik Allah. Mun Allah kada malajari, bungul salawasan. Nah. Mun Allah kada menolongi, kada kawa apa-apa. Nah maka asal paham nang kaya ini, pertama dulu kita kada kawa kita melupakan Allah Ta'ala. Maksud lupa di sini kada kawa kita melupakan kebaikan sidin pada setiap segala sesuatu. Ingat lawan Allah. Ambil tasbih, nah begimit. Siapa yang menolongi? Allah. Nah ingat lawan Allah narannya. Nah berjalan ada sidin. Nah ada sidin. Buktinya siapa yang menolongi berjalan nih? Berarti ada orangnya. Nah, ada aja kita. Duduk pulang. Siapa yang mendudukakan? Allah. Duduk tuh hanyar kah lawas kah? Hanyar aja berarti hanyar Allah menolongi. Nah, hanyar Allah menolongi. Kawa pulang balik lihat Allah pulang yang menolongi. Karena itu hanyar. Setiap hanyar berarti ada yang menghanyari. Nah, maka ketika kita bagawi, bagarak atau badiam, kita tuh sebenarnya kada kawa lupa lawan Allah. Lupa dengan kebaikan Allah tuh kada kawa. Jadi kita ada pian, ada ai. Nah, apabila adanya terus-terusan, ada ai. Nah, tuh zikirnya ada ai aja. Jangan terlalu nyaring. Ada ai. Sambil bagaru kepala ada aja. Nah judang yam sudah nih gigilaan. Hanya sekali turun malam Senin sudah gigilaan gara-gara salah paham. Maksud ada ai itu diubah ke bahasa Arab Allah. Atau hendak terbanyak pahalanya la ilaha illallah. Atau memuji aja dan Allah Ta'ala sudah karena kelihatan benar pengkebaikan sidin. Alhamdulillah. Kau belangkah, alhamdulillah. Kau belangkah yang kedua, alhamdulillah. Belangkah ketiga, alhamdulillah. Melihat harus lawan kebaikan Allah bang. Nah puji ya Allah Ta'ala. Nah kayak itu caranya. Cuma seandainya diartikan ke bahasa kita Banjar, ada ai orangnya. Ada li orangnya. Nah, yam sudah nih. Mudahan paham nih lah. Nah, mudahan paham. Insya Allah paham. Kalau Allah memberi paham. Ya kalau insya Allah paham. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله